Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Nur Fazilah dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi kami, implikasi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu sama teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nabila. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Usnul Fajagrin. Kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena imbas wabah pandemi COVID-19. Hal ini berakibat menurunnya dan tersendatnya perekonomian di Indonesia. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai kurang lebih 6.000 kasus per April 2020. Meningkatnya jumlah kasus di Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menurun. Ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunnya kinerja pasar keuangan global, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri di bawah 5%. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi. Bahkan, Gita Gopinath selaku Kepala Ekonomi IMF menyatakan bahwa IMF meramalkan akan ada kontraksi atau pertumbuhan yang negatif tahun ini sampai 3%, turun 6,3 poin persentase dibanding proyeksi Januari lalu, yakni 3,3%. Tahun ini ekonomi global menghadapi resesi terburuk, krisis ekonomi keuangan global. Hal ini disampaikan dalam Ekonomi Global The Great Lockdown. Halo, saya akan menjelaskan mengenai dampak yang terjadi akibat COVID-19 terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Terhambatnya likuiditas keuangan perusahaan selama mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia menimbulkan dampak yang serius di beberapa sektor perekonomian, meliputi yang pertama adalah manufaktur, yang mengakibatkan penyusutan bahan baku karena pemasok utama berasal dari Cina. Yang kedua adalah pariwisata dan hospitality, yang mengakibatkan angka turis turun hingga 6.800 orang per hari. Yang ketiga adalah penerbangan. Akibat kebijakan lockdown, sejumlah penerbangan domestik dan internasional dibatalkan. Dan yang terakhir adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja, yang dimana hampir 1,9 juta orang terkena PHK, baik pekerja dari sektor formal maupun informal. Pengangguran yang selama ini menurun kemungkinan akan mengalami kenaikan yang memungkinkan naik 2,9 juta hingga 5,2 juta akibat pemutusan hubungan kerja tersebut. Dari beberapa sektor di atas mampu menggambarkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kelangsungan bisnis. Bahkan Adikulsut mencatat sebanyak ini perusahaan yang terkena imbasnya. Bahkan pula kurang lebih 114.340.000 perusahaan yang melakukan PHK akibat tersendatnya bisnis yang dijalankan. Saya akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa peristiwa atau kejadian pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha yang disebabkan oleh krisis atau panic pada perusahaan tersebut. Mengapa terjadi PHK saat ini? Terhambatnya likuiditas keuangan perusahaan selama wabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan besarnya beban tenaga kerja. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua untuk
Umum Bidang Hubungan Internasional atau Kadin, Ibu Sitna Kamdir. Hal ini membuat banyak perusahaan yang PHK kepada karyawannya akibat virus COVID-19 yang turut menyerang perekonomian yang berdampak pada ancaman lapangan kerja karena perusahaan tidak dapat membayar gaji para karyawannya. Bahkan gelombang PHK banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Presiden KSPI Said Labal yang mengatakan bahwa kondisi saat ini banyak mengkhawatirkan ratusan ribu tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan. 4 hal yang memicu PHK di beberapa perusahaan atau instansi antara lain. Yang pertama, ketersediaan bahan baku yang mulai menipis di industri manufaktur. Yang kedua, melemahnya rupiah terhadap dolar. Yang ketiga, menurunnya kunjungan wisatawan destinasi akibat pandemi. Yang keempat, anjlok atau turunnya harga minyak dan indeks saham gabungan. Jadi sangat besar dampak wabah COVID-19 terhadap perusahaan sehingga banyak perusahaan terlahir karena PHK. Jadi, sebelum melangkah lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan implikasi. Nah, dengan berlakunya PHK di beberapa perusahaan membuat semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Banyaknya tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian dengan kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil. Penyebaran COVID-19 di Indonesia berdampak bagi perusahaan. Banyaknya perusahaan mengalami hambatan dan penurunan dalam pendapatan sehingga mengambil alternatif memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan. Berikut beberapa implikasi tenaga kerja akibat memutuskan hubungan kerja di tengah wabah COVID-19. 1. Pengangguran. Dengan situasi perekonomian Indonesia saat ini membuat minimnya lapangan pekerjaan dengan semakin tingginya persaingan mengingat COVID-19 yang menyerang perekonomian, membuat banyak perusahaan yang melakukan PHK sehingga semakin tinggi atau meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. 2. Perubahan struktural dalam kehidupan sehari-hari. PHK yang terjadi akan membaca perusahaan bagi tenaga kerja. 3. Memicu disintegrasi keluarga. Tidak sesuai peran dalam keluarga tenaga kerja yang di PHK memiliki pertikaian. Pertikaian ini merupakan contoh dan disintegrasi dalam keluarga. Setelah terjadi PHK, hubungan di dalam keluarga menjadi kurang harmonis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak COVID-19. Para pengusaha menilai bahwa COVID-19 membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Pasalnya, COVID-19 mengganggu mata rantai produksi industri sehingga perputaran bisnis mengalami hambatan yang cukup besar. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia meminta kepada seluruh perusahaan untuk menjadikan kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai langkah terakhir dalam mengatasi dampak COVID-19 di Indonesia. Nah, teman-teman, berikut adalah solusi-solusi untuk mengatasi ledakan tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Disimak ya. Menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta dengan meliburkan buruh dan tetap membayar upah penuh. Agar produksi tetap berjalan, perlu diatur skema libur bergilir sehingga terjadi penghematan listrik, catering, dan lain sebagainya. Mengurangi upah dan fasilitas terhadap pekerja tingkat atas seperti manajer dan direktur. Mengurangi shift kerja dengan mengurangi hari kerja, mengurangi jam kerja, dan menghapuskan lembur. Bekerja dari rumah dengan memanfaatkan software dan aplikasi digital, online meeting, serta platform kerja bersama, sehingga perusahaan harus mampu mengatur work from home yang produktif. Lalu, bagaimana dengan tenaga kerja yang terlanjur mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK? Berikut penjelasannya.
Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang memprioritaskan terhadap tenaga kerja yang berstatus pengangguran dan korban PHK. Pemberian insentif melalui BP Jamsostek. Jadi, bagi tenaga kerja yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja akan diberikan insentif sebesar 1 hingga 5 juta per 3 bulannya beserta pelatihan terhadap tenaga kerja tersebut. Insentif ini berbeda dengan kartu prakerja ya. Menerbitkan surat utang. Jadi, penerbitan surat utang ini dikhususkan untuk para pelaku atau pengusaha UMKM. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia para pengusaha UMKM adalah yang paling besar terkena dampak COVID-19. Selain itu teman-teman, pemerintah juga memberikan insentif kepada para tenaga medis yang merupakan garda terdepan melawan COVID-19 di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa solusi yang mampu kita lakukan untuk menghadapi ledakan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa implikasi tenaga kerja akibat memutuskan hubungan pekerja. Hal ini berkaitan dengan menurunnya kinerja pasar wabah pandemi COVID-19. Hal ini berakibat, ya Allah. Saya akan menjelaskan mengenai Mama, suara tuh kedengaran, Kak. Lambatnya likuiditas keuangan perusahaan. Ya Allah, Alfian. Saya sudah tarik dia. Ya ampun. Alfian.